Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi tentang LSD dan ekstasi. Nah, kita masuk ke definisinya dulu. Definisi LSD yaitu adalah senyawa psikoaktif yang termasuk dalam golongan halusinogen. Dikenal dengan berbagai nama seperti asid, blotter, atau kertas dewa. LSD bekerja dengan mengikat reseptor serotonin di otak yang mempengaruhi suasana hati, resepsi, dan pengalaman sensori pengguna. Senyawa ini ditemukan pertama kali oleh Albert Hofmann pada tahun 1938 dan mulai dikenal luas setelah ia mengalami efeknya secara tidak sengaja pada tahun 1943. Nah, dan definisi ekstasi sendiri atau MDMA adalah senyawa sintetis yang memiliki efek stimulan dan halusinogen. MDMA dikenal dengan nama-nama seperti ekstasi atau molly. Senyawa ini meningkatkan pelepasan neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin yang menyebabkan peningkatan suasana hati dan perasaan empati. Oke, kita lanjut ke asal mula LSD. LSD adalah senyawa semi-sintetis yang berasal dari asam lisergat yang ditemukan dalam jamur ergot yang tumbuh pada tanaman gandum hitam. Pertama kali disintesis oleh Albert Hofmann pada tahun 1938 di Swiss. Efek psikoaktifnya ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1943 ketika Hofmann menyerap sejumlah kecil LSD melalui kulitnya, yang kemudian dikenal sebagai trik pertama di dunia. Proses pembuatan LSD melibatkan sintesis kimia yang kompleks, di mana asam lisergat diolah menjadi LSD. Senyawa ini umumnya tersedia dalam bentuk kertas kecil yang direndam dalam larutan LSD. Oke, next kita masuk ke asal mula ekstasi atau disebutnya dengan MDMA. Nah, pertama kali disintetis oleh perusahaan farmasi Merck pada tahun 1912 sebagai obat untuk mengobati gangguan psikologis. Namun, pada tahun 1980-an, MDMA mulai populer sebagai obat rekreasi. Salah satu bahan utama yang digunakan untuk membuat MDMA adalah saffrole, bahan kimia yang ditemukan dalam minyak pohon sassafras. Kita masuk ke struktur kimia. Nah, LSD bisa dilihat sendiri ya, rumus kimia LSD adalah C20H25N3O. Nah, struktur kimia LSD terdiri dari cincin indol yang terhubung dengan rantai etildiamin. Dosis efektif LSD berkisar antara 100 hingga 500 mikrogram dengan efek yang dapat bertahan selama 8 hingga 12 jam setelah konsumsi. Nah, selanjutnya struktur kimianya ekstasi. Nah, rumus kimia ekstasi adalah C11H15NO2. Nah, struktur kimia MDMA mirip dengan amfetamin. Dosis efek MDMA berkisar antara 75 hingga 125 mg dan efeknya dapat berlangsung selama 3 hingga 6 jam. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat fisika LSD dan ekstasi. Yang pertama ada LSD. Nah, stabilitasnya stabil dalam kondisi kering dan terlindung dari cahaya. Untuk kelarutannya, larut dalam alkohol dan pelarut organik, tetapi kurang larut dalam air. Untuk bentuknya, serbuk kristal atau cair, biasanya dioleskan pada kertas isap, gula batu, potongan gelatin, dan tablet. Untuk warnanya jernih atau pucat. Untuk kekuatannya sangat kuat bahkan dalam dosis rendah. Untuk ekstasi, sifat fisikanya yaitu stabilitasnya stabil dalam kondisi di tempat kering, sejuk, dan gelap. Untuk kelarutannya, pelarut organik seperti eter dan etanol. Untuk bentuknya tablet atau ekstasi, serbuk kristal atau molly. Untuk warnanya putih atau berwarna dan kekuatannya tergantung pada dosis yang dipakai. Oke, next kita masuk ke kegunaan dan penyalahgunaan LSD. Untuk kegunaannya, pada medis, LSD itu digunakan untuk psikoterapi, menangani gangguan kesehatan mental, membantu pasien yang mengalami ketergantungan alkohol, dan mengobati trauma. Untuk penyalahgunaannya, biasanya LSD itu digunakan untuk
eksplorasi spiritual, meningkatkan kreativitas, meningkatkan halusinasi, meningkatkan suasana hati dan rekreasi yang efeknya dapat dengan cepat menjadi sangat kuat, membingungkan dan menakutkan. Untuk kegunaan dan penyalahgunaan ekstasi, yaitu untuk kegunaannya sendiri, pada medis itu untuk terapi gangguan stres atau pasca trauma atau PTSD. Nah, begitu juga untuk gangguan kecemasan sosial pada autisme dan juga untuk fasilitasi proses terapi psikologis. Untuk penyalahgunaannya biasanya digunakan untuk eksplorasi spiritual, untuk penggunaan rekreasional di klub malam atau festival musik. Begitu juga untuk meningkatkan halusinasi dan konsumsi campuran bersamaan dengan alkohol dan ganja. Oke, next kita masuk ke efek LSD dan ekstasi terhadap kesehatan dan metabolisme tubuh. Untuk efek fisiknya itu yang pertama untuk meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Yang kedua untuk menyebabkan ketidakstabilan suhu tubuh. Untuk yang ketiga untuk menimbulkan gangguan pada sistem saraf pusat seperti halusinasi, visual dan auditori. Yang keempat dapat menyebabkan mual, pusing dan gangguan keseimbangan. Untuk efek mentalnya yang pertama yaitu untuk biasanya memicu kecemasan, depresi, psikosis, terutama pada individu yang rentan. Yang kedua, meningkatkan resiko gangguan mental jangka panjang, termasuk HPPD yang menyebabkan flashback visual setelah gangguan. Yang ketiga, dapat mempengaruhi perkembangan otak remaja dan mengganggu kestabilan emosional. Yang keempat, mempengaruhi resepsi realitas yang dapat menyebabkan keputusan impulsif atau berbahaya. Next, perawatan dan pencegahan bagi pengguna. Nah, untuk pendidikan dan kesadaran, yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai efek LSD dan ekstasi terhadap kesehatan mental masih rendah, sehingga program edukasi perlu diperkuat. Yang kedua, literasi digital bisa digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait bahaya LSD dan ekstasi. Untuk pendekatan medis dan psikologis, kita dukung dengan dukungan verbal yang pertama. Yang kedua, memberikan benzodiazepin untuk mengurangi kecemasan dan agitasi. Yang ketiga, edukasi dan psikoterapi untuk penggunaan HPPD. Yang keempat, intervensi medis diperlukan jika terjadi komplikasi serius seperti gangguan jantung atau kejang akibat gangguan LSD dan ekstasi. Yang kelima, program rehabilitasi. Yang keenam, terapi perilaku kognitif, yaitu Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Yang ketujuh, pengobatan antidepresan, misalnya SSRI, terapi psikodinamik, dan pelatihan keterampilan sosial. Untuk pencegahan primer yang pertama, adanya program edukasi mengenai efek LSD dan ekstasi. Yang kedua, edukasi berbasis bukti mengenai bahaya LSD dan MDMA melalui program sekolah, universitas, dan media sosial. Yang ketiga, keterlibatan keluarga dan komunitas. Untuk pencegahan primer selanjutnya, yang pertama yaitu screening untuk mengidentifikasi individu yang berisiko atau telah menggunakan LSD dan ekstasi. Yang kedua, intervensi singkat adalah percakapan terstruktur yang berlangsung selama 5-15 menit. Yang ketiga, rujukan keperawatan. Untuk pencegahan primer selanjutnya, yang pertama yaitu rehabilitasi medis dan sosial. Yang kedua, dukungan pasca pemulihan. Yang ketiga, terapi berbasis mindfulness, CBT, dan penggunaan aplikasi digital atau e-terapi. Yang keempat, strategi pencegahan kekambuhan atau relapse prevention. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman nih. Yang pertama, apakah gangguan obat-obatan ini jika disalahgunakan juga terdapat sanksi hukuman pidana? Ya, pastinya iya dong. Penyalahgunaan LSD dan ekstasi dapat dikenakan sanksi pidana. Karena LSD dan ekstasi atau MDMA itu adalah jenis narkotika. Nah, untuk yang pertanyaan kedua,
Ketika penggunaan obat ini itu sudah dihentikan, apakah ada kemungkinan seseorang itu mengalami gangguan jiwa hingga kematian? Nah, dalam materi kan sudah dijelaskan bahwa penggunaan LSD dan ekstasi dapat memicu gangguan mental jangka panjang, seperti HPPD, kecemasan, depresi, hingga psikosis. Efek terhadap sistem saraf pusat dan organ tubuh lainnya juga menyebabkan komplikasi serius, termasuk gangguan jantung atau kejang yang berpotensi fatal bila tidak ditangani. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu yang nomor 3, apa resiko kesehatan yang terkait dengan gangguan ekstasi, terutama dalam lingkungan klub malam dan pesta? Ekstasi sering disalahgunakan dalam klub atau festival musik. Efek yang disebabkan itu meliputi peningkatan detak jantung dan tekanan darah, ketidakstabilan suhu tubuh, halusinasi visual dan auditori, mual, pusing, dan gangguan keseimbangan. Penggunaan bersama alkohol atau ganja dapat memperparah resiko tersebut. Untuk pertanyaan yang nomor 4, dalam PPT di bawah kegunaan LSD dijelaskan bahwa kegunaan LSD salah satunya untuk psikoterapi. Nah, seperti apa contoh nyata penerapan LSD ini untuk psikoterapi? Nah, dalam konteks medis, LSD digunakan untuk psikoterapi, menangani gangguan kesehatan mental, membantu pasien ketergantungan alkohol, dan mengobati trauma. Namun, tadi dalam PPT tidak dijelaskan contoh praktik spesifik. Nah, biasanya itu terapi ini dilakukan dalam pengawasan ketat dengan dosis terkontrol dan dibarengi sesi terapi psikologis. Oke, next ke pertanyaan nomor 5. LSD dan ekstasi ketika digunakan di medis, apakah ada zat pendampingnya? Ya, dalam PPT sudah disebutkan bahwa benzodiazepin dapat diberikan untuk mengurangi kecemasan akibat penggunaan LSD atau ekstasi. Selain itu, antidepresan atau SSRI juga digunakan dalam terapi, namun tidak disebutkan secara spesifik bahwa LSD atau ekstasi diberikan bersamaan dengan zat pendamping secara rutin. Pertanyaan nomor 6, mengobati trauma itu yang dimaksud hanya menenangkan atau sampai menghilangkan ingatan. Nah, dalam PPT sudah menyatakan bahwa LSD digunakan untuk mengobati trauma, namun tidak disebutkan bahwa tujuannya adalah menghilangkan ingatan. Biasanya dalam psikoterapi tujuannya adalah mengolah dan mengurangi beban emosi, bukan menghapus ingatan. Pertanyaan nomor 7, mana yang lebih bahaya antara kedua zat tersebut? PPT tidak memberikan perbandingan langsung ya. Namun LSD efek psikedelik sangat kuat, resiko HPPD, gangguan persepsi jangka panjang. Untuk ekstasi atau MDMA, efek stimulan dan halusinogen, resiko pada jantung, suhu tubuh, dan mental. Keduanya ini memiliki resiko tinggi dengan bahaya yang berbeda sifatnya. Nomor 8, apa perbedaan antara ekstasi dan moli? PPT tadi sudah menjelaskan ya bahwa ekstasi itu bentuknya tablet, seringkali dicampur dengan zat lain, sedangkan moli itu bentuknya serbuk kristal dan dianggap lebih murni sebagai MDMA. Jadi moli adalah bentuk MDMA yang lebih murni dibandingkan ekstasi. Itu aja materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, bye-bye.